Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Bro dan Sista, sore ini ketemu lagi sama saya Mega. Saya kedatangan cowok mahasiswa Aktivis. Oh, aktivis. Katanya aktivis sih. Katanya aktivis, semoga aktivis ya. Teman-teman dari UMC. Tapi sebelum kita mulai, kita bersemangat dulu. Berujar! Bebas berujar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya di belakang ada 70 orang sebenarnya. Sebelum ngebrel nih, Bro. Brada sih kalau di sini panggilan sayangnya Brada. Nama dulu lah, kenalan, namanya siapa. Terus kalian ini dari apa? Mau apa sih? Kita mau ngobrolin apa? Kenalan dulu. Dari gue dulu kali ya. Boleh. Gue sih nama gue Ari Dari tadi. Dari tadi sih di situ ya. Dari mahasiswa di sini diminta aja sih untuk bercerita tentang dunia gerakan di masa itu seperti apa gitu. Dan itu partner saya, ada kawan saya. Kenalan dong. Iya, nama saya Efes Susernaldi Chelsea Simanulang. Saya mahasiswa juga, rekan dari sahabat saya Ari. Di sini kita akan sharing mengenai pergerakan mahasiswa. Terus gue sahabatnya siapa ini? Iya. Kalian sahabatan ya? Di sini kita sahabatan. Kita sahabatan. Di sini sahabatan ya, oke. Karena manggil Brada. Oh iya, baiklah kalau begitu. Ini lo dari mana sih UMC? Iya, dari UMC. UMC itu apaan sih? UMC itu Untirta Movement Community. Jadi apa ya? Kayak semacam organisasi gerakan mahasiswa yang memang berbasis di Untirta aja gitu. Kenapa sih kalau ada yang nanya, kenapa sih cuma di Untirta? Kalau apa yang saya dengar gitu kan, karena kalau hak berbicara mengenai UMC secara utuh mungkin saya belum bisa, karena sejarah UMC ini sangat panjang. UMC hari ini pun sudah berdiri 16 tahun dan saya di UMC hari ini baru menginjak angka 2,5 tahun lah berada di organisasi ini. Nah, UMC ini kenapa cuma ada di Untirta, balik lagi gitu ya, karena dirasa pengorganisasian atau pengorganisiran mahasiswa Untirta untuk ke lini depan pergerakan itu belum cukup dirasa. Jadi dibentuklah UMC. Kenapa belum merambah ke kampus lain atau daerah-daerah lain gitu? Karena di Untirta aja ternyata belum loh bisa dikatakan untuk menjadi kampus gerakan mahasiswa gitu. Berarti memang UMC itu untuk mahasiswa yang ada di Untirta. Semua Untirta? Iya, semua Untirta. Pokoknya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mau fakultas apapun itu, mahasiswa dari jurusan apapun itu bisa bergabung di UMC. Kegiatannya apa sih? Kalau selain kegiatan di kampus, ada kegiatan keluar gitu nggak? Kan katanya aktivis. Jadi ini kaliannya demo-demo itu ya? Iya. Demo tapi kan demi kemaslahatan Iya dong, masyarakat. Pasti. Dari aksi-aksi atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa nggak mungkin berangkat dari apa ya, tanpa ada landasan yang jelas, tanpa ada keresahan bersama gitu. Nggak mungkin keresahannya adalah individual sifatnya, ya pasti kita berangkat dari keresahan-keresahan rakyat yang ada gitu, bukan begitu Cok? Betul. Gitu ya. Nah terus berarti baru 2 tahun? 2,5 tahun. Jadi apa, anggota atau kader sih kalau? Anggota. Oh tadinya anggota. Kalau sekarang puji syukur diberi amanat, terpilih. Jadi di UMC ada musyawarah besar gitu. Saya kebetulan di musyawarah besar itu terpilih menjadi sekretaris jenderal hari ini. Jadi pimpinan UMC itu dinamakan presiden UMC. Lalu di bawah presiden UMC ada sekretaris jenderal dan di bawahnya lagi ada biro-biro dan kader-kader gitu. Kalau dari UMC sendiri. Jadi kegiatannya apa? Kalau kegiatan di luar ya kayak aksi demonstrasi aja gitu. Dan apa ya? Demo itu isu-isu di masyarakat ya? Maksudnya iya, yang pasti. gitu ya? Bisa isu-isu yang sedang populer di masyarakat, bisa juga memang isu ini tadinya belum populer, namun kita kaji lagi, ternyata isu ini bisa menjadi populer dan tersebar luaskan di masyarakat itu sendiri. Setidaknya kita telah melakukan penyadaran aja sih kepada khalayak umum. Oke. Lu ngomong dong. Iya, apa curhatnya apa gitu tuh. Iya. Gimana? Bicara soal UMC ini sih, secara UMC sendiri
itu kita kan organisasi pergerakan, tapi kita juga tidak luput dari kegiatan-kegiatan sosial seperti misalnya setiap hari Jumat kita ada kegiatan yang namanya Babagi Sangu, di mana kita melihat rakyat-rakyat yang banyak loh hari ini yang belum bisa makan di jalanan, dan kita bersikap untuk berempati terhadap hal tersebut gitu. Setiap hari Jumat. Iya. Dananya dari mana itu? Kolektif sih. Oh, kolektif. Kolektif mahasiswa ya. Kolektif kader-kader yang ada di BMC aja teh. Jadi Oh. nama kegiatannya adalah Babagi Sangu. Jadi kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat. Salah satu inisiator dari Babagi Sangu ini adalah salah satunya dewan pendiri dari UMC itu sendiri, yaitu almarhum Risan Syahdaulya atau biasa akrab kita panggil Aicha. Jadi sebenarnya beliau itu menciptakan atau menginisiasi Babagi Sangu ini sederhana aja substansinya teh. Jadi apa ya? Dia melihat bahwasanya ada loh orang-orang yang memang sehari itu betul-betul mencari makan nggak dapet. Jadi di hari Jumat ini cobalah kita bikin kegiatan gitu, kita berbagi rezeki gitu kalau menurut beliau. Dan menurut beliau juga kenapa sih nggak berbentuk uang atau materi yang lainnya, kenapa harus makanan? Kalau menurut beliau sih apa ya, dari makanan ini saya juga nggak tahu ya kalau secara ilmiah ini memang betul atau enggak gitu. Bosan dari makanan ini nanti akan menjadi energi atau darah yang mengalir itu untuk berjuang dia di hari itu mencari nafkah untuk keluarganya atau Karena dimakan sih ya. Iya. Tapi kan teman-teman mahasiswa juga, ya gue juga ngalamin jadi mahasiswa, ngalamin ngekos, ya pasti pernah ngalamin masa-masa sulit lah. Tapi demi kemanusiaan, kegiatan itu berjalan ya. Iya. Jalan. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat teman-teman mahasiswa. Keren-keren. Nah, BTW nih bebas weh. Iya, kenapa tuh? Gue baca berita, Iya, ada Presma Untirta, Presma Untirta yang kemarin itu loh, Oh. yang kasusnya rame di media sosial. Ya. Jadi gimana teh kasus itu? Nah, ya gimana? Itu kan mau bawa nama Untirta, presidennya loh. Iya, untuk kasusnya tersendiri. Kasusnya jelek, men. Kawan-kawan kan mungkin yang menonton video ini tuh udah pada tahu karena isu yang diangkat pun sudah menjadi isu nasional, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga Presiden mahasiswa Untirta gitu. Jadi untuk proses hukumnya dari berita terakhir yang saya baca sih si korban ini atau korban dari perlakuan pelecehan seksual ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian terkait yang apa yang dialami gitu. Tuh. Berarti kasusnya berlanjut nih? Sepertinya sih berlanjut. Karena korban sendiri ada tindakan yang sangat jelas gitu. Dia berani melapor. Berarti kan benar-benar serius dia menangani hal ini. Terus dari teman-teman sendiri di lingkaran itu ada gimana atau gimana nih kita nih? Atau biarin aja deh gimana proses hukum? Kalau dari sikap UMC sendiri sih kita menyikapinya apa ya? Awal-awal kita nggak memberikan sikap karena memang kita tidak tahu betul fakta yang ada gitu. Karena kan kita juga harus skeptis gitu terhadap berita-berita yang ada di media. Harus mempertanyakan kembali apakah betul kronologinya seperti itu gitu. Nah, untuk hari ini sih UMC sendiri memberikan sikap untuk kasus tersebut itu kayak masih menganalisis aja gitu kasus ini. Tapi kita sepakat bahwasanya dalam kronologi yang sudah diberitakan di media itu terjadi tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual di dalamnya. Tuh. Oh, jadi teman-teman sepakat untuk ya proses hukum aja deh. Iya. Nggak ada gimana ya bahasanya? Nggak ada intervensi dari UMC gitu untuk apa, mendorong gimana gitu. Karena kan mau nggak mau ya dia presidennya teman-teman gitu loh. Jadi nggak ya seberjalannya proses hukum aja. Iya. Presiden mahasiswa Untirta. Presiden mahasiswa Untirta. Presiden UMC beda. Iya betul. Itu maksud gue. Jadi biar berlanjut aja gitu. Iya. Biar apa ya? Biar hukum aja deh. Hukum aja ya. Coba kita nonton dulu gitu. Tapi itu cuma satu apa? Kalau banyak sih? Media sih korbannya ada 2 tuh ya. Iya, yang gue baca korbannya ada 2, ya, tapi kayaknya masih ada apa ya, media pertama yang ya itu media itulah pokoknya. Iya, ada media salah satu platform itu ada 2 korban. Iya, betul. Juga yang menjadi korban ini.
itu sih teh. Kasusnya jelek sih. Kalau kasus itu iya. Pelecehan seksual, men. Agak serem, men. Nah, ngebrel-ngebrel itu ke polisi-polisi. Kemarin kan ramai juga tuh. Iya tuh. Mahasiswa yang demo di depan kantor Bupati Tangerang ya? Kabupaten Tangerang. Pemda apa kabupaten sih? Iya Pemda kan ya? Di Tangerang itu yang mahasiswa, ya itu videonya sempat tersebar juga kan tadinya, yang belum di blur tuh, yang mahasiswanya nggak ngapa-ngapain, udah di apa sih bahasa, udah dipiting gitu dan nggak ngapain, nggak berdaya, tapi dibanting itu sama polisi. Itu menurut teman-teman gimana sih, teman-teman aktivis ini yang sering mau nggak mau sering demo dan sering bersentuhan langsung dengan polisi, itu gimana menurut teman-teman? Mungkin Ucok mau jawab karena dalam aksi demonstrasi biasanya Ucok yang paling depan. Oh gitu. Gimana, Cok? Bersentuhan kulit. Sentuhan Ya, tuh. jadi kalau dari gue sendiri sih menanggapi represivitas yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian, contohnya yang seperti terjadi kemarin. Di sini gue menanggapinya ada mispersepsi di pihak kepolisian sendiri, di mana arahannya adalah mengamankan kegiatan demonstrasi. Cuma yang hari ini terjadi adalah mengamankan goals point dari demonstrasi tersebut gitu. Jadi mereka nih bukan ngamanin kegiatannya gitu. Toh kita juga sebagai mahasiswa, kita nggak bakal ngelakuin hal anarkis sebenarnya. Cuma karena kita dihalangi gitu. Gue sendiri sih bertanya-tanya, kita ketemu emang bakal ngapain? Makanya sampai dilarang-larang kayak gitu. Kita cuma pengen menyampaikan aspirasi. Kita nggak bakal berlaku anarkis sebenarnya. Berlaku rusuh mungkin. Iya betul. Pun ketika ada pantikan-pantikan seperti itu sering berjalannya waktu karena kita dibatasi gitu. Tapi kan kalau misalnya polisi ngambil tindakan seperti itu, apa mungkin nggak ada, mungkin udah anarkis apa gimana sih? Soalnya ada tindakan kayak gitu loh dari aparatnya. Yang aneh kan sebenarnya nggak ada apa ya? Nggak ada ukuran yang jelas gitu. Iya. Sampai mana sih tindakan mahasiswa ini melanggar gitu. Protap dari kepolisian sendiri tuh belum jelas. Kayak apa ya? Apakah memang benar untuk mengamankan aksi demonstrasi itu dengan cara membanting, merepresi, apalagi sampai melukai kayak gitu kan? Ada korban gitu ibaratnya. Kayaknya kalau dorong-dorongan aja mah wajar lah. Cuma itu. Terus harapan teman-teman gimana sih? Untuk maksudnya kan teman-teman masih panjang nih jadi mahasiswanya. Iya. Ya maksudnya nggak panjang sih, ya sesuai dengan waktunya lulus ya lulus lah. Nah itu gimana sih? Karena pasti kalau yang namanya aktivis di kemahasiswaan, ya selama jadi mahasiswa ya beraktivis aja gitu. Pasti kan bersentuhan langsung nih. Menyuarakan suara masyarakat, suara rakyat, tapi bersentuhan langsung dengan aparat pihak kepolisian. Gimana? Sedangkan ini polisi lagi rame, ya salah satu kasus-kasus yang lagi rame lah. Sampai ada tagline yang kemarin, cuman gue what the fuck sih sama tagline yang kemarin, cuman ini yang berkaitan dengan mahasiswa nih, waktu demo. Harapannya apa sih? Sebetulnya kalau berbicara harapan kan berarti berbicara hal yang sangat jauh ke depan. Betul. Ya. Untuk harusnya sih gimana? Harusnya gitu ya. Kita sebagai mahasiswa sama-sama sepakat deh, bahwasanya kepolisian, pihak aparat kepolisian di lapangan ketika kita menjalankan aksi demonstrasi itu ya cukup untuk mengamankan aja. Mengamankan dari apa? Misalkan nggak semua dong dari isu yang kita bawa itu masyarakat sepakat dengan apa yang kita angkat gitu. Pasti ada pro dan kontra, itu pasti dari setiap isu. Nah, dalam ideal saya seharusnya polisi itu mengamankan dari oknum-oknum di luar ini nih yang memang berusaha mencegah gitu. Sebenarnya kan dalam negara demokrasi sendiri kebebasan berpendapat apalagi di Indonesia sendiri itu telah dijamin gitu. Ada kok undang-undangnya nomor 9 gitu. Pasal 28 dan 28J Junto kalau nggak salah itu, kalau kata anak hukum gitu, tahun 1998 kalau kebebasan kebebasan berpendapat di muka umum itu juga sudah diatur gitu. Tapi kenapa ketika memang kita ingin menyampaikan aspirasi, ingin menyampaikan pendapat di muka umum, lagi-lagi gitu, kenapa terus direpresi dengan cara yang memang saya juga sebetulnya tidak tahu ya, apakah memang harus seperti itu caranya? Apakah harus dengan memukul? Apakah harus dengan cara ya menganiaya bisa jatuhnya tuh ya? Karena korban ini kalau dari kasus yang kemarin gitu, kenapa saya sebut menganiaya? Karena sakitnya ini
jangka panjang ternyata, nggak cuma di waktu itu aja. Sampai berita terakhir yang saya baca pun si korban yang di Kabupaten Tangerang itu hari ini masuk rumah sakit kembali karena mengalami kayak masih sakit-sakit gitulah, luka di tulang bagian belakang ngecok ya, pinggang dan kepalanya gitu. Kalau berbicara harapan saya sih ya semoga kedepannya pihak polisi itu bekerja sama aja dengan mahasiswa ini, jangan saling merepresi, jangan saling rusuh lah. Toh kan tujuan dari aksi itu sendiri bukan pihak kepolisian, tapi pemangku kebijakan yang ada. Pihak kepolisian kan sebenarnya hanya mengamankan aparat yang ditugaskan. Gitu. Kebetulan bertugasnya memang di lapangan yang langsung berhadapan-hadapan dengan kita para mahasiswa. Itu aja sih Teh. Tapi kan kayak beberapa waktu yang lalu tuh yang demo besar juga tuh mahasiswa, makan yang gue denger sampai anak-anak STM ikut demo yang Omnibus Law. Nah itu kan gue cakep banget tuh mahasiswa demo, polisi ngawal, berbagi air minum, terus di aksi demo itu juga bawa spanduknya apa meme atau apa ya, lucu-lucu gitu. Jadi semangat untuk ngelihat itu luar biasa keren. Apa mungkin, tapi tetap aja tuh di akhir-akhirnya ada anarkis juga. Jadi polisi biasanya ya mau nggak mau. Anarkis itu tuh kalau lu pernah nonton Matraman Jawa nggak? Ternyata banyak oknum gitu yang entah dari mana asalnya membuat aksi demonstrasi itu rusuh. Karena ya makanya gue sering denger demo ditunggangi, nggak paham nih ditunggangi apa ya, tapi segitu banyak orang ya wajar aja ada beberapa butir yang ngacau masuk, bisa jadi kan. Sebetulnya kan narasi ditunggangi yang biasa di blow up itu konotasinya selalu negatif gitu. Padahal kan ditunggangi itu nggak melulu negatif. Kayak aksi mahasiswa hari ini sebenarnya ya kita juga ditunggangi, tapi ditunggangi oleh apa sih? Keresahan rakyat. Itu aja. Kalau itu betul, sepakat. Cuman kan lagi rame gitu, siapa aja orang masuk, kita nggak tahu, nggak kenal. Yang rusuhnya anak mana nih kan nggak tahu. Mungkin itu yang memicu aksi-aksi anarkis di demo. Jadi mengotori lah gitu. Jadi mengotori marwah mahasiswa. Ya kepolisian juga diangkat. Itu. Ya gitulah pokoknya. Kayak kemarin udah cakep banget tuh demo ini sama polisi. Nah, kalau itu kan sebenarnya pihak polisian juga sedikitnya mengimplementasikan ya tagline atau dari slogan dia yang humanisme itu. Tidak merepresi tapi mengayomi dan melindungi masyarakat gitu. Tapi kan mungkin juga dari polisinya. Ini kita ngomongin ke kasus yang kemarin yang mahasiswa di Banting itu. Ternyata dia doang kok yang gue rasa sih kayaknya nggak rusuh ya, atau apa sih waktu itu, mungkin ada rusuh-rusuh kayak bakar-bakar ban mah nggak apa-apa lah. Karena kan kalau bakar ban mah iya aksi nggak ada bakar ban nggak asik lah ya. Nggak bakal ada bakar ban. Iya kayak kalau sebenarnya didengar, kalau kita nggak dihalangi itu kita nggak bakal ngelakuin hal tersebut sebenarnya. Mencari perhatian kan itu kita caper. Jadi masyarakat ini tahu loh di sini, kayak warning aja nih, ada yang aksi nih, tuntutannya ini. Jadi sebetulnya esensi dari bakar ban itu sendiri, kalau apa yang saya dapat selama saya aksi sih, untuk memberitahukan aja. Agar apa? Agar masyarakat yang melihat itu mencari tahu, oh ada bakar ban, ada apa nih, oh ada aksi. Aksinya apa nih isunya? Oh isunya ini. Kenapa sih harus menjadi sebuah masalah gitu? Tuh. Oke. Nanti gue juga harus undang polisi nih, pihak kepolisian maksudnya untuk apa ya? Ya untuk penyeimbang. Karena kan yang gue rasa kalau ngomongin mahasiswa yang kemarin di Banting itu, ya kayaknya itu cuma satu orang aja sih oknum polisinya gitu tuh. Mungkin dia punya masalah keluarga lah mungkin. Jadi iya mungkin punya masalah keluarga yang nih mahasiswa nih si ini mungkin ya. Tapi kita doain aja lah semoga kakak mahasiswa itu dalam keadaan baik-baik aja. Terus bro polisinya juga ya semoga nggak gitu lagi. Semoga juga dari jajaran pihak kepolisian pun memberikan tindakan yang tegas terhadap oknum tersebut agar nama kepolisian Banten ini terutama nggak tercoreng hanya gara-gara satu oknum yang melakukan hal tersebut. Karena minta maaf aja nggak cukup nggak sih? Iya. Karena kan di situ juga nggak jelas tuh. Sebenarnya protokol hukum yang berlaku tuh kayak gimana gitu? Apakah dengan dia merepresi
lalu konferensi pers dengan cara meminta maaf itu cukup gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu, ada nggak sih jaminan-jaminan keamanan ke depannya untuk para demonstran di wilayah-wilayah lainnya gitu. Harapan kita sih ya ketika kita berpendapat itu ada rasa aman aja gitu. Sebenarnya itu tidak direpresi, tidak dianiaya apalagi ya. Iya benar. Oke, baiklah. Terus ngemeng-ngemeng nih, balik lagi nih ke status, bukan status sih, karena jadi aktivis saat menjadi mahasiswa itu adalah bentuk kebanggaan. Oh emang iya? Ya gue ngalamin waktu itu, bentuk kebanggaan gitu loh. Aktivis itu dulu. Saya aktivis cinta. Apa sih yang mau lo bawa? Karena nanti tuh kalau ini ya yang gue tahu ya, yang aktivis nih waktu di kampusnya gini-gini itu tuh bawa sampai ke nanti kita pasca nah begitu. Studying gitu ya. Apa sih lo tuh nyari apaan? Apa lo memang ya gue nih lagi beranjak ke dewasa nih, gue harus menyuarakan atau apa? Sederhana aja sih, kenapa banyak mahasiswa yang bersuara ketika melihat ketidakadilan itu ada gitu. Ya kalau kita diam, kita zolim sama aja gitu. Masa kejahatan kita diamkan gitu. Itu walaupun kita bergerak pun belum tentu kita mengubah keadaan itu. Gitu. Tapi minimal bersuara lah. Minimal kita melakukan Usaha. ikhtiar aja gitu, usaha, ada usaha-usaha yang kita lakukan gitu. Bukan begitu, Cok? Kalau lu gimana, Cok? Kalau gue sendiri sih, kenapa hari ini gue rasa mahasiswa itu harus ya dalam menegakkan keadilan, bersuara, aksi itu. Karena kita lihat kondisi Indonesia hari ini ada di posisi yang udah demokrasinya itu udah nggak ada sama sekali sih menurut gue. Kita udah ada di ideologi fasis yang menurut gue sih. Pada zaman Orba gitu, otoriter. Pun kita juga mahasiswa, kita nggak harus nunggu ketika kulit kita tersentuh baru kita bergerak gitu. Tapi kita lihat, bahwasanya kita kan manusia sosial juga gitu loh. Ada loh orang yang hari ini belum bisa makan gitu. Kenapa kita diem gitu? Sebagai mahasiswa kan kita ada gelar MAHA gitu, Agent of Change, Agent of Social Control gitu. Jadi ya gue rasa emang sudah seharusnya sih mahasiswa itu bergerak gitu. Nah, ini sebagai kaum intelektual. apa temanya adalah mahasiswa ya. Iya. Walaupun ada isu-isu yang diangkat, kan ini hubungannya dengan hukum gitu. Harusnya mahasiswa hukum aja yang turun, nggak gitu kan? Karena mahasiswa aja gitu. Kalau berbicara sejarah gitu, di 98 pun yang menginisiasi gerakan besar di Jakarta ya, Iya, itu iya. adalah kampus UI di Salemba itu, Cok. Iya, Yang Fakultas Kedokteran Gigi. Fakultas Kedokteran. Jadi ternyata kalau lu mahasiswa melihat ketidakadilan, ya lu gerak gitu. Nggak harus lu mahasiswa hukum, nggak harus lu mahasiswa politik, nggak harus lu mahasiswa ilmu pemerintahan, nggak harus gitu. Yang penting lu mahasiswa, lu melihat ketidakadilan, lu gerak gitu. Punya keresahan yang sama sih Iya. sebetulnya. Jadi cukup di lu mahasiswa. Kalau menurut gua sih, ketika lu melihat suatu ketidakadilan, negara nggak baik-baik aja gitu, lu diem itu lu zolim. Karena kalau melihat dari apa ya, awal masuk di mahasiswa pun kita sudah diberikan kayak tanggung jawab berat banget jadi mahasiswa. Ada agent of change, agent of social control, ada iron stock gitu ya. Itu kan tugas-tugas tanggung jawab yang gue rasa, wah, gue baru lulus SMA nih. Di SMA mungkin gue untuk bersuara dan berpendapat di muka umum itu agak dibatasi dan gimana-gimana. Tapi kok ketika di mahasiswa, buset, sebegininya tanggung jawab yang ada gitu. Gitu sih. Jadi pendewasaan diri itu ada di situ juga sebenarnya. Lo belajar dewasa, belajar jadi manusia itu ya awalnya di situ. Apa sih tatakannya udah ada lah. Ini penonton yang di belakang mau nanya atau gimana nih? Diem aja. 70 orang di belakang. Ya 70 orang. Suaranya tapi sambil makan kacang. Pengen nanya, Pengen ngerokok lagi boleh nggak? Boleh dong. sambil ngerokok sambil nanya gitu. Iya, iya. Saya penonton pengen nanya, suka dukanya jadi mahasiswa ketika di lapangan gitu, biasanya kan melakukan aksi gerakan apa penolakan ataupun dukungan. Nah, suka dukanya seperti apa sih? Suka duka Ya, gimana mungkin, ya? mungkin dulu bisa ceritain gimana gitu. Mungkin dari Cok dulu. Iya, kalau dari gue sendiri sih suka duka ya ketika kita aksi mendapat penolakan atau dukungan gitu ya. Sebenarnya ini hal yang cukup menyayat hati gitu ketika masyarakat banyak
kita sudah ada kajian gitu. Kita itu aksi nggak sembarang aksi, kita sudah melakukan diskusi sebelumnya, sudah ada teklab juga. Ini kita bawa isu nggak sembarangan gitu loh. Ini betul adanya terjadi di Indonesia, di daerah maupun di kampus gitu. Makanya ketika ada masyarakat yang kontra terhadap adanya aksi gitu, cukup miris sebenarnya. Karena mereka nggak merasakan hal tersebut gitu loh. Mungkin mereka orang berada, orang yang hidupnya ya mereka apa yang mau mereka bisa dapatkan di hari itu gitu. Tapi hari ini yang banyaknya ekonomi di Indonesia itu buruk gitu. Gitu aja sih kalau dari gua. Ya sama sih ya, karena kalau berbicara aksi di gerakan mahasiswa, gua apa ya, mengambil jargon dari UMC sendiri ya. UMC punya jargon dari diskusi bergerak menuju perubahan. Kenapa nggak bergerak dulu? Ya karena tadi itu nggak mungkin kita melakukan suatu gerakan tanpa landasan yang kuat, tanpa kajian-kajian yang ilmiah sebelum melakukan gerakan itu. Dan dari gerakan, kenapa harus ada perubahan gitu? Kan nggak mungkin kita gerak gitu, tapi nggak ada yang berubah. Hal paling minimal yang berubah adalah pemahaman kawan-kawan kita yang tadinya belum apa ya, belum memiliki kesadaran kayak yang tadi Ucok bilang. Bahwasanya emang iya kayak gitu kondisi yang ada. Kan dari diskusi-diskusi yang kita adakan juga nggak mungkin diskusinya nggak berlandaskan dari apa-apa yang fakta gitu. Nggak mungkin dari ini hoax, ayo kita diskusikan gitu, kita goreng, nggak mungkin gitu. Nanti aksinya nggak berlandaskan hal-hal yang sebetulnya tuh suka duka ya. Suka duka. Nah, ntar lu kalau mau nanya ntar dulu. Lu mahasiswa nih. Sabar. Mahasiswa nih. Ya. Sebagai aktivis yang di mata teman-teman lain kan beda nih. Aktivis itu kan lebih aktif ya. Kumel. Lebih aktif dan lebih kumel sebenarnya. Karena main di jalan terus. Tapi biasanya hubungan percintaan di perkuliahan itu Kurang. ini penyeimbang. Lu ngobrolnya serius mulu, penyeimbang nih. Percintaan teman-teman mahasiswa itu selalu menarik untuk diceritakan. Aduh, Cok duluan. Lu udah punya pacar belum? Oh, gua nggak dulu deh. Oh, lu nggak dulu. Oh, nggak dulu sih, Cok. Pasti lu pernah merasakan dong. Rasakan dulu mungkin ya sebelum sibuk memikirkan Oh kacau di gitu. Indonesia. Berarti berarti tag lu harus punya tagline. Aduh. Pernah bahagia. Kelas. Ini. Pernah bahagia tapi dulu. Kalau lo Ri, Gimana ya? apa sedang sekarang? Iya, sedang. Sambil lo beraktif seorang aktivis tapi sambil menjalani hubungan percintaan. Iya sih. Karena apa ya? Kalau berbicara aktivis, ya gue juga manusia gitu Iya, ya. bener. Mungkin Butuh apa lo emang? Butuh apa lo? bercerita. Oh gitu. Bercerita. Lu nggak butuh, Cok? Butuh sih sebenarnya mah. Oh gitu. Cuma nggak ada yang mau aja kali ya. Belum, Cok. Belum. Lo terus Tuh. menjadi aktivis. Terus. Jadi lo sambil berkegiatan, sambil kuliah, Iya, kadang juga sambil pacaran. dibagi-bagi sih waktunya. Oh, dibagi-bagi. Iya, kadang. Pacaran sih yang lebih sedikit. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin ini. Kalau kata Ucok tuh apa ya? Pacar lu nanti cemburu. Oh gitu. Lu lebih perhatian sama negara daripada pacar lu gitu. Jadi gila. Mereka nih abang. Ada yang dari jatuh sih. Berarti lu kalau pacaran dibawa ikut berkegiatan atau satu fakultas atau gimana? Satu fakultas sih, cuma Oh, waktunya banyak gitu. Kelas nggak sih? Waktunya banyak ya. ya maksudnya ya kalau gue lagi diskusi gitu sama anak-anak yang lain gitu, ya pacar gue mau pulang ya silahkan pulang gitu. Oh, gitu. Kalau dia mau nunggu silahkan nunggu. Tapi lo berharap tunggu kan? Biar Mama aku ngambek. itu gue. Itu benar sih. Jelas. Iya. Ada yang mau bertanya lagi gak ini? Gue ya. Memang dari 70 orang penonton ini. Iya, 70 orang penonton yang nonton memang. Ini apa abang-abang ini kan aktivis ya. Waduh, Saya hormat banget abang-abang ini aktivis ya. sebenarnya berat dipanggil aktivis itu. Ya, biasanya pokoknya aktivis itu cirinya ya kalau
kantong udah pasti tipis ya kan? Sedih Ya, kalau dari cerita. dari emak kurang kan? Iya. Dari bapak kurang sama bapak ya nggak Cok? Iya betul. Sedih kalau ceritain mah. Pantesan lo nggak pacaran. Apalagi nggak punya pacar kan udah sedih lagi tuh. Waduh. Iya kalau punya pacar kan minimal bisa minta makan sama pacarnya kan? Iya. Biasanya kan gitu kan? Ya kalau orang-orang kan sushi date gitu, kalau kita mah cilor date aja. Iya. 5.000. Balik lagi ke soal apa namanya? Soal yang lagi rame kasus Smackdown mahasiswa itu ya. Ya. Gila, itu kan Smackdown banget ya. Gini, kasus itu kan terus berulang ya, kekerasan terhadap masa aksi atau masyarakat sipil itu kan terus berulang ya. Entah itu dalam kasus pidana, kontras saja nyatet 900 lebih Ya. kasus kekerasan 970-an. ya, kasus kekerasan kepolisian yang dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat sipil yang paling banyak itu di tingkat Polres kalau nggak salah ya. Iya. Betul ya? Betul. Tingkat Polres. Ya rata-rata kasusnya memang ya apa namanya pidana-pidana umum gitu kan, maling segala macam, ada yang ditembak, bahkan ada yang meninggal juga. Iya. Nah kasus kekerasan mahasiswa juga begitu, ya kan? Iya. Setiap demo itu selalu ada, ya hampir setiap tahun, dan kemudian demo besar itu hampir ada korban, entah korban luka. Ada nggak waktu itu? Oh nggak ada ya, apa namanya? Korban meninggal waktu kasus demo Omnibus Law. Korban Ada nggak ya? demo. Nggak ada ya? Ada banyak korban juga, banyak Yang korban. anak-anak STM itu loh korbannya. Iya. Iya nggak sih? Ada banyak korban. Ada Dan- Mas. Iya, Mahasiswa. yang anak STM. UMJ. Ya, dan itu kan kekerasan itu kan terus berulang ya. Terakhir kan yang paling besar kan memang Omnibus Law ya kan, yang anak-anak STM ikutan itu. Kemudian ya terakhir juga yang paling baru dan hangat ini kan di Banten ya, di Tangerang. Nah itu maksud gua, itu kan selalu berulang. Suara kritis mahasiswa apa yang pengen disuarakan gitu loh. Maksudnya ini mau diapain gitu? Kok dievaluasi mah iya, tapi terus aja berulang gitu. Apa memang hukumnya nggak tegak atau nggak runcing ke pelaku kekerasan atau gimana? Maksudnya ini lagi-lagi kan sidangnya sidang etik lagi kan, Iya. sidang internal polisian, tidak ada pidana gitu loh. Iya, iya. Apa harus dipidana agar kapok atau gimana? Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih apa ya, hal pertama yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian yang memang apa ya, tersangka dalam data ini ya, yang melakukan tindak kekerasan dari, bahkan Kontras mencatat tadi ada 900-an kasus kekerasan gitu ya yang diadukan Betul. sebagai kasus pelanggaran HAM yang Uh-uh. pelakunya adalah pihak kepolisian itu sendiri. Mm-mm. Kalau gue sih hal paling mendasar yang ingin gue sampaikan adalah ada nggak sih coba dalam pendidikan dasar mereka itu ditanamkan nilai-nilai HAM, nilai-nilai kemanusiaan. Kalau memang itu ada, kenapa dalam implementasinya di lapangan hal itu kerap kali dilanggar sendiri oleh sebut oknum aja ya, Ya. dari pihak kepolisian itu sendiri. Berarti kan ada hal yang belum cukup membentuk apa ya, perilaku mereka gitu sebagai aparat. Jika memang materi-materi dalam latihan dasar itu ada gitu, penanaman nilai kemanusiaan itu ada, nggak mungkin dong di lapangan mereka segitunya kepada para demonstran yang ada. Itu sih kalau dari gua. Cok ngocok. Iya, kalau dari gua menanggapi hal tersebut sih, gue sih berharap ya dari oknum-oknum tersebut itu ditindak tegas gitu. Sebenarnya sudah ada regulasi mengenai tindakan pelanggaran HAM gitu, tapi tindakan-tindakan seperti itu represif dari oknum kepolisian itu selesai dengan mediasi di markas mereka sendiri gitu. Kenapa tidak di luar? Seharusnya ada oposisi yang memang berhak untuk mengusut hal tersebut gitu. Sekarang kita lihat di Indonesia kalau ada kayak gitu kan selesai di daerah mereka sendiri gitu. Dengan adanya intervensi kita lihat sendiri kemarin hasil klarifikasinya gitu. Ada intervensi arahan-arahan kalimat gitu. Itu aja sih. Apa ya, konferensi pers yang dilakukan oleh Polisian. apa korban yang mungkin korban yang dibanting Smackdown itu, ternyata gue baca di salah satu portal berita gitu,
korban itu melakukan konferensi pers di Polres ya itu ya, Iya. tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Betul. Itu berarti kan di situ Ada paksaan ada ya. apa ya? Ada paksaan. Ada paksaan, bisa jadi ada paksaan. Ya karena tidak ada kuasa hukum yang mendampingi dong di Iya. situ. Dan ketika korban berbicara tidak kenapa-napa, apa? Dia berbicara sakit nggak sih? Sakit ya? Pegel-pegel katanya. Pegel-pegel aja gitu. Ya abis dibanting dong. Tapi kenyataannya pada hari ini gitu, Dia check up lagi. dia check up lagi dan ternyata dirawat Iya. di rumah sakit. Tapi logikanya lu dipukul deh. Dipukul sakit pasti kan? Iya, Pasti sakit. ada luka lah ya. Iya. Ini di Smackdown gitu. Ya menurut lu gimana gitu dengan Sampai- konferensi pers korban ini? Iya. Kalau menurut gua ya, prasangka gua adalah ada paksaan. Iya. Ya karena di dalam video udah sangat jelas gitu. Di audionya pun terdengar Iya. suara kayak Arahan kalimat. bukan yang dia dibanting itu. Oh iya. Itu udah keras banget suaranya, terdengar di audio kamera itu. Iya. Dan kejang-kejang itu bukan acting sih. Kejang-kejang. Ya nggak sempet juga lah dia kalau harus acting kejang-kejang ya sebenarnya. Demi viral Bisa kan, gitu. nggak mungkin. Oh, gua viral nih, gua kejang-kejang ah. Nggak, soalnya posisinya dia diem di Iya. di piting gitu diem. Mukanya kuning ya. Harusnya kan kalau dia ngelawan gitu, Iya. barulah. Ya kalau dia melawan pun nggak harus sampai seperti itu. Betul. Segimana sih perlawanan demonstran ketika Iya, benar. ditangkap gitu? Paling cuma begitu doang. Atau pas udah dipiting dia gigit ya wajar kalau dibanting. Iya. Iya nggak sih? Betul, betul. Kalau digigit Ya, itu sebenarnya tangannya kalau digigit pun misalnya. ya cukup dilepaskan aja. Au kan Karena gitu. Gue ngeliat dari videonya juga di situ ada tindakan yang fatal sebenarnya. Ada 3 sebenarnya. Satu udah dibekep kan, seharusnya kan dia udah ngap dong. Dia udah napas aja udah susah. Terus disuntik. Habis itu dibanting. Udah gitu orang udah kejang dipepek-pepek lagi gitu kan. Oh, emang iya ya. Iya. Dan apa ya, nggak tahu ya, dari media-media memang yang berada di pihak korban ini banyak bukti-bukti baru. Setelah korban dibanting ini masih ada oknum yang dalam foto tersebut atau video yang di screenshot itu sepertinya ya menginjak Oh gitu. menginjak tubuh korban ini. Itu kan nggak mungkin ketika konferensi pers dia nggak kenapa-napa. Berarti emang fungsi handphone yang kita pegang buat ambil gambar gitu penting loh. Iya, karena buat bukti-bukti bukti seperti ya, itu, ya. buat bukti. Karena kalau cuman ini saya dipukul nggak ada buktinya ya repot Sebenarnya juga. dalam aksi demonstrasi pun di teknis lapangan itu sudah dibahas mengenai peran dan fungsi masing-masing. Ada kok yang jadi dokumentasi Iya. media, terus kronologi gitu ada yang mencatat setiap jam segini nih kejadian gini itu ada. Dan hasil dari mereka tuh biasanya di akhirnya adalah rilis. Seperti kemarin kan baru berapa menit ya tragedi itu terjadi, langsung ada rilis yang keluar itu. Emang itu udah ada pembagian peran dan fungsinya sih. Begitu. Itu penonton. Tapi kalau mau ngomong ke Kapolri gimana? Ngomong ke Kapolri. Iya, penanganannya buat itulah. Lu apa? Mau ada pesan nggak buat Kapolri? Oh ada sih kalau itu ya. Gimana? Ada Sampaikan, Mas. Jenderal Listio Sigit ya. Jika memang benar jargon presisi itu digaungkan dan memang lagi kuat-kuatnya banget di masa kepemimpinan Bapak gitu, ya tolonglah jargon itu sampai kepada jajaran Anda yang paling terbawah dan pada tahap pengimplementasian, tidak hanya sebatas slogan dan kata-kata belaka. Itu sih. Ucap Jangan dikirim tukang bakso ya. Pak Kapolri biar dengar, ya kan? Gimana ya, gue takut sih sebenarnya. Lanjutan dulu, lanjutan. Bahaya. Lo kan aktivis. Wah, Demis kok takut. Lo aktivis men, harus berani lo sampaikan ke Kapolri. Udah ini sih. Kalau gue sih mungkin kepada Bapak Kapolri yang terhormat gitu. Menurutku Anjirku. jajaran paling bawah Bapak ini kayaknya kurang ngopi aja sih sebenarnya gitu. Kurang ngopi ya. Karena ya secara fisiknya kita udah jelas kalah gitu. Mereka didiknya fisik gitu Iya. kan. Ya kalah sebenarnya kalau kita mau berantem mah gitu. Cuma kita ini aksi ya kalian-kalian juga gitu yang nantinya merasakan kalau Indonesia ini Betul. adil gitu, nggak ada ketimpangan. Betul. Tapi kenapa gitu harus terjadi dan kenapa kasus pelanggaran HAM itu nggak pernah selesai gitu?
Ya karena selesainya di pihak mereka gitu. Itu nggak pernah terblow up sampai selesai gitu. Iya. Itu aja sih. Gitu. Memang betul sih ya. Kayak tadi yang dibilang. Sebenarnya perawan kita mau sampai mana sih ketika di ketemu polisi itu? Ya mereka mau secara pendidikan pun memang fisik itu menjadi hal yang paling fundamental bagi mereka ya. Ya sefisik-fisiknya polisi Iya. tetap manusia biasa. Iya. Ya sekuat-kuatnya polisi tetap manusia biasa. Nah ini kan teman-teman mahasiswa kan hanya menyuarakan, menyampaikan suara rakyat, Iya. Kecil, rakyat kecil. suara rakyat secara keseluruhan sih ya. Ya sebenarnya polisi pun rakyat. Ya semoga Betul. setelah setelah beberapa kejadian gesekan-gesekan yang terjadi di antara polisi dan mahasiswa nggak terjadi lagi lah. Amin. Harusnya di setiap demo-demo itu terjadi ya polisi sama mahasiswa Bersinergi. bersinergi. Mungkin ya, iya. Kalian adalah rekan. Karena kita sama-sama rakyat toh. Iya. Kalian adalah rekan. Yang ketika apa yang kami suarakan itu terjadi, kalian juga merasakan. Kan sebenarnya yang harus bertemu dengan kami para mahasiswa itu adalah para pemangku kebijakan itu. Bukan. Ya semoga tidak terjadi lagi. Cukup yang kemarin kejadian polisi dan mahasiswa di Banten, di Tangerang, cukup itu yang terakhir dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini dimanapun di Indonesia. Amin. Cukup sekian dan terima kasih ngobrol-ngobrol saya bersama Brada aktivis UMC. Ya nanti jangan takut lagi. Nanti Kapolri dengar, oh cok tandai kau, gitu kan. Kita tutup aja dulu ya. Teman nonton yang ada 70 orang ini udah selesai atau masih mau nanya lagi? Mantap. Sudah ya. Tepuk tangan dulu buat kita. Makasih Brada sudah mampir ke Studio Brujar. Tetap semangat, tetap membumi menyuarakan suara rakyat. Karena Tolong, perjuangan kita adalah perjuangan yang bernafas panjang. betul. Tolong suarakan yang lantang suara rakyat. Tolong jangan pernah lelah, jangan pernah capek. Kalau walaupun kantong kalian tipis, walaupun penampilan kalian kucel, kalian adalah aktivis yang menjembatani hak-hak yang harusnya rakyat terima. Tepuk tangan buat kita. Sampai jumpa lagi di Brujar. Bebas Brujar.